Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia dengan nomor induk mahasiswa 2892250007. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu ideologi atau falsafah hidup bangsa, sifat dan jati diri bangsa, serta struktur ekonomi. Sistem ekonomi ini adalah prosedur logis dan rasional untuk merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan maksud untuk berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang dikoordinasikan untuk melaksanakan seperangkat. Menurut C.W. Kurtzman, sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara itu untuk mengatur faktor produksinya dalam beberapa sistem. Seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi, sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut dipegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrim tersebut. Adapun macam-macam sistem perekonomian terdiri dari 3. Pertama, liberalis atau kapitalis dengan ciri-ciri yang pertama itu ada kebebasan konsumen dalam konsumsi. Yang kedua, sistem persaingan bebas. Yang ketiga, peran modal sangat penting, dan yang terakhir, peran pemerintah sangat dibatasi. Nah, ada juga yang kedua yaitu perencanaan atau sosialis dengan ciri-ciri yang pertama ada hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, masyarakat adalah karyawan bagi negara. Dan yang terakhir itu ada kebijakan ekonomi disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dan yang ketiga itu ada campuran dengan ciri-ciri yang pertama, gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Kedua, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Dan yang terakhir, barang modal dan sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda, terutama Indonesia dan Amerika Serikat. Dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi, karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis. Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa reformasi. Setelah masa reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang. Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat, baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerjasama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kedua,
Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sistem ekonomi kerakyatan. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 4 MPR 1999 tentang garis-garis besar haluan negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat. Yang kedua, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup. Yang ketiga, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. Sistem ekonomi yang pernah dianut Indonesia sebelum kemerdekaan. Sistem merkantilisme 1600 sampai 1800. Alasan berganti ke sistem ekonomi ini menggantungkan pihak VOC dengan menguasai perekonomian setiap kerajaan di Indonesia, menggunakan kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya bersifat memaksa. Karena pada zaman itu VOC datang ke Indonesia sebagai perusahaan dagang resmi pemerintah Hindia Belanda. Kultur Stelsel, sistem tanam paksa atau sistem monopoli 1830 sampai 1870. Alasan berganti ke sistem ekonomi ini yaitu untuk menguntungkan bagi Belanda apabila dipadukan dengan sistem konsiasi atau monopoli ekspor yang bertujuan seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda tergantikan berkali-kali lipat, serta meningkatkan kesejahteraan kepada Belanda sebagai kapitalitas. Sebelum kemerdekaan, sistem ekonomi pintu terbuka atau liberal 1870 sampai 1942. Alasan berganti ke sistem ekonomi ini adanya desakan dari kaum humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang jauh lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Nah, ada pun juga penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Alasan berganti ke sistem ekonomi ini karena penguasaan atau penjajahan pemerintah militer Jepang akibat kekalahan Belanda dalam melawan invasi Jepang dalam Perang Dunia Kedua yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat dalam bumi Indonesia untuk dijadikan pendukung atau untuk memenuhi kebutuhan dalam persaingan Perang Dunia Kedua dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam industri Jepang. Pada waktu itu Jepang merupakan negara industri ya guys. Setelah kemerdekaan, masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Alasan berganti ke sistem ekonomi ini itu adalah setelah akhir penjajahan meninggalkan hal buruk terhadap perekonomian Indonesia, antara lain yang pertama itu ada inflasi yang sangat tinggi disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Yang kedua, adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945. Yang ketiga, kas negara kosong. Yang keempat, eksploitasi besar-besaran di masa pemerintah. Setelah kemerdekaan, sistem ekonomi liberal
tahun 1950 sampai 1957. Alasan berganti ke sistem ekonomi ini, ketidakmampuan sistem ekonomi pasca kemerdekaan yang menyebabkan masih terjadinya kekacauan dalam ekonomi Indonesia, terutama hal negatif atau buruk atau peninggalan penjajahan yang belum dapat diatasi oleh pemerintah Indonesia. Terus ada juga sistem ekonomi etatisme tahun 1959 sampai 1967. Alasan berganti ke sistem ekonomi ini adalah sebagai akibat dari dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan kegagalan dari sistem ekonomi liberal yang mengakibatkan pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi, terutama pengusaha Cina. Setelah kemerdekaan, sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila pada tahun 1967 sampai 1998. Ada juga sistem ekonomi Pancasila itu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Itu masih ada ya guys. Oke guys, thanks for your attention for me. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.